Aduh, coba lagi. Teman-teman, walaupun di video sebelumnya sudah sedikit disinggung ya mengenai penokohan, saya ulangi sedikit bahwa eh, selalu ada audiens yang unik dalam sebuah training. Selama training berlangsung, kita bisa mengarahkan seorang untuk menjadi tokoh tertentu. Kita bisa menokohkan seorang sebagai bujang galau, ya jomblo gitu ya, orang yang mau ditinggal istri, orang pelit, atau ya tokoh-tokoh lain yang kita desain sebenarnya di dalam acara training itu ya. Yang paling mudah sih ya bujang galau gitu ya, atau jomblo ya. Siapa yang masih jomblo tunjuk tangan. Nah setelah itu kita udah punya tokoh tuh, kalau ngeledek apa-apa tinggal tengok dia. Oke. Ya, ini namanya strategi menyimpan peluru. Peluru humor yang yang bisa ditembakkan tuh kapanpun kita mau ngeledek dia ya. Kapanpun, jadi ketika ada merasa butuh atau bosen dengan materi, atau audiens butuh penyegaran gitu ya, ya kita bisa memanfaatkan peluru ini selama training berlangsung ya, sekalipun materinya sama, rasa humornya lebih kuat dan akan semakin kuat selama kita tidak berlebihan. Jadi penokohan ya teman-teman, itu ada strategi penokohan yang eh, bisa banyak membantu tuh suasana training kita jadi seger ya. Misalnya saya ingin menokohkan seseorang sebagai bahan humor saya. Tokoh yang ingin saya angkat adalah bujang gitu ya, yang tidak berani mengambil keputusan untuk segera menikah atau perfeksionis gitu ya. Untuk menunjang kisah-kisah ini kan kita butuh tokoh ya. Jadi kita harus punya audiens yang bujang, kalau bisa dapat yang lucu, tidak mudah sakit hati gitu ya, eh, suka bercanda, ya FFF lah ya, fine funny face ya. Misalnya siapa di sini yang masih bujang, mungkin akan banyak audiens yang mengangkat tangan ya, bahkan termasuk yang sudah menikah merespon pertanyaan tersebut. Anda juga bisa menambahkan, bujang yang tidak mengangkat tangan saya doakan bujang seumur hidup gitu, atau jomblo seumur hidup misalnya gitu. Itu udah jadi humor kan ya. Ayo, siapa yang masih bujang? Mungkin dengan cara ini audiens yang bujang lebih tergoda untuk mengangkat tangannya ya daripada disumpahin ya. Oke. Melalui respon audiens terhadap pertanyaan tersebut, kita bisa sekaligus tuh mensurvei dan menentukan audiens yang akan kita jadikan tokoh si bujang itu. Anda lihat mungkin lebih dari satu, cari yang lebih dekat ya, di baris depan kalau ada gitu ya, jadi nanti untuk ledek-ledek gampang ya. Cermati ya teman-teman, sejak respon-respon dia, cermatin gitu ya, ekspresi wajahnya segala macam gitu. Jadi Anda bisa menentukan, oh kayak si ini oke nih kita jadikan tokoh si jomblo gitu ya. Anda juga bisa menokohkan seorang dengan mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, misalnya Mas masih bujang, bisa gitu kan, sambil mendekati tokoh yang akan dijadikan bahan humor selama training berlangsung. Jika Anda merasa materi Anda cocok dengan audiens tersebut, kemungkinan besar audiens tersebut akan menganggukkan kepala ya. Kenapa Mas? Kan bisa ditanya, ini teknik bertanya juga ya. Masih takut? Saya kasih tip ya, supaya tidak menyesal berjumpa dengan saya hari ini. Begini tipnya, nanti setiap keluar dari ruangan ini, setiap ketemu wanita bilang I love you. Itu udah jadi bahan humor kan, ger gitu ya. Oke, nah sekarang Anda sudah memiliki tokoh meskipun ia belum sepenuhnya menjadi tokoh ya. Anda harus berulang kali menghampiri tokoh yang Anda buat. Setiap kali Anda membahas materi Anda, kalau perlu jadikan ia sebagai contoh. Jadi terus gitu ya. Nanti kalau sudah lebih dari 1, 2, 3 itu sudah begitu panggil namanya audiens sudah tertawa itu gitu ya. Ayo Johnny maju sini, ayo Johnny gitu misalnya. Itu akan sudah menjadi humor tersendiri karena kita bangun dia, kita develop dia, kita arahkan dia menjadi tokoh gitu ya. Nah, bisa jadi maskot nantinya. Kenapa masih bujangan Mas?
takut bilang I love you. Apa sih resikonya? Kalau bilang I love you, paling diludahin, nah, misalnya gitu ya. Nah, oke, bawa saja anduk, maka tidak sampai 1 bulan Anda sudah punya pacar, kan gitu, jadi sederhana ya. Nah, ketika membahas risiko dan mengambil keputusan, Anda harus mendatangi audiens yang telah Anda jadikan tokoh ya. Tokoh ke situ Anda geraknya. Jadi Anda gerak ke situ aja udah sensasinya udah beda tuh, ya. Juga ketika Anda membahas tentang misalnya keraguan, jika Anda menghampiri tokoh Anda dan audiens lain menertawakan, berarti proses penokohan Anda itu sudah berhasil atau selesai ya. Tokoh Anda sudah jadi tuh, siap saji untuk dijadikan bahan humor kapanpun Anda membutuhkan. Nah, seru kan penokohannya? Nanti ada tokoh yang dikhianati istri, lalu sambil bercanda setiap tokoh apa dia. Nanti kalau ngeledek itu powernya udah beda dibanding kita ngacak gitu ya. Nah, saya tahu saat ini Mas belum menikah, itulah yang kita bahas tadi, yaitu soal keputusan. Saat ini Mas sedang ragu memilih Wati, Juwita, atau Joko. Iya. Nah, dengan menggunakan tokoh yang sama, efek humor akan menjadi lebih besar. Jangan menggunakan banyak tokoh, cukup satu saja ya untuk tokoh sifat tertentu, karakter tertentu satu, karakter tertentu satu. Jadi nggak boleh ngacak-ngacak. Itu powernya akan beda ya. Dan terus giring audiens agar selalu ingat dengan tokoh yang Anda ciptakan. Oke. Lebih lanjut misalnya ketika membahas tentang menunda keputusan, yang mungkin saja penyebabnya adalah perfeksionis. Nah, Anda bisa bilang kan, Anda harus kembali menggunakan dan mendekati tokoh itu. Nah, wanita yang menjadi idaman Anda itu seperti apa sih Mas? Tunggu jawabannya dan terus pancing. Jika ada yang nyeletuk, Anda bisa manfaatkan kan. Nanti biasanya cantik, ya, seksi, ya, apalagi pinter, ya, kaya, ya, setia, ya, soleha, ya. Ada masalah kayak gitu kan, misalnya bisa ledek seperti itu ya. Terbukti perfeksionis nih karena orang syaratnya banyak, nah gitu kan. Perfeksionis mengakibatkan penundaan. Saya senang membantu orang yang sedang mencari jodoh, tetapi kalau orangnya seperti itu ya lebih baik ya buat saya sendiri. Terus kaitkan materi Anda dengan tokoh yang Anda ciptakan, misalnya tentang percaya diri, keberanian, kreativitas, menjual, dan seterusnya. Oke, ucapkan terima kasih dan minta maaf di akhir sesi ya. Sembari menghampiri, maaf ya Mas, maaf Mas. Biasa orang, oh Bapak, banyak pahalanya Mas buat proses belajar gitu ya. Nah, oke itu penokohan. Kemudian ada teknik lain, teman-teman apa ya? Teknik lagu ya. Teknik lagu. Teman-teman, jadi lagu ini seru, mudah gitu. Kalau bagi Anda yang pinter nyanyi asik banget ya. Ini juga teknik-teknik humor ya. Lagu itu bisa menjadi media yang sangat produktif untuk menghibur audiens. Nyanyi aja sudah menghibur ya. Hampir semua hiburan mengandung unsur lagu di dalamnya. Jadi, training yang menggunakan lagu kemungkinan besar akan menghibur audiens. Bagaimana manfaatkan lagu untuk creating haha, untuk bikin humor? Memanfaatkan lagu untuk membuat keceriaan dalam training sangatlah mudah. Hampir semua trainer bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah Anda mau melakukannya atau tidak? Jaim atau rela menghibur dan menyenangkan peserta. Itu pilihan ya. Dan apakah menyegarkan suasana menjadi prioritas Anda dan program training Anda? Nah, itu jadi pertimbangan. Seorang trainer atau pembicara yang memegang teguh prinsip yang penting materi disampaikan, itu biasanya internal trainer pemula ya. Takut bosnya, oh udah training udah ya. Tidak akan peduli tuh dengan apakah materi yang disampaikan dipahami atau tidak oleh audiens. Apakah Anda trainer yang pembicara seperti ini? Nah, tidak ya teman-teman. Banyak, siapa saja yang pasti mereka yang belum belajar di E2C for trainer ya. Tidak tahu ya kalau kita lagi ngomongin dia di sini.
Oke, mari kita manfaatkan lagu demi kesuksesan training atau suasana training menjadi lebih menarik dan hasilnya tentu lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Satu, caranya gimana lagu? Putar langsung lagu. Jadi putar lagu yang telah dipersiapkan secara langsung misalnya dengan flashdisk atau sudah disiapkan di laptop ya, atau bahkan sekarang bisa Anda pakai Spotify ya, tinggal cari ya. Jika lagu yang Anda siapkan adalah lagu hits yang memiliki sense of humor yang tinggi, kemudian dengan sendirinya lagu itu sudah sangat menghibur dan menyegarkan suasana, betul nggak? Sekedar contoh, Anda bisa meminta audiens untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu dan berjoget, itu kan bisa jadi seru ya. Jika misalnya tema training Anda adalah motivasi, Anda bisa memutar lagu dan apa ya, yang memotivasi gitu ya. We are the champions, apa it's my life, gitu yang ngebeat ya. Jika Anda sekedar ingin menggerakkan audiens, Anda bisa memilih lagu yang sedang ngetren ya. Terserah ya. Kalau zaman dulu itu ada Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Nah, kalau sekarang apa? TikTok, janganlah ya TikTok ya. Dulu ada joget Cesar atau joget oplosan. Eman menawakmu, eman ya gitu ya. Oplosan, ceng ceng. Sekarang apa ya? Sekarang ini yang tren ya TikTok, kurang inilah ya. Oke. Ikutin saja zamannya, ikutin zamannya. Biasanya kalau mood sosialnya kena itu langsung seru ya. Anda bisa memutar lagu Benyamin lah, Benyamin S atau Keong Racun. Dasar kok Keong Racun. Benyamin S apa? Di Jakarta angin ribut. Nah, Anda setel aja di sebelum acara training, suasananya udah menjadi beda ya. Ruangan menjadi hangat. Nah, jika audiens senang dengan lagu dangdut gimana? Ya boleh aja. Cinta Satu Malam. Jangan juga ya cinta satu malam, itu dosa. Jenis apa itu cinta satu malam gitu ya. Ini aja deh. Apa sih lagu dangdut sekarang ya? Cantik gitu ya. Aku memang cantik biasanya. Ya menjadi pilihan. Oke, Anda lebih tahu ya mengenai lagu-lagu yang tren sekarang ini. Nah, sebagai trainer atau pembicara, Anda tentu saja bisa ikutan berjoget. Kalau Anda ikut lebih seru tuh, dalam arti orang melihat, oh ini orang seru, asik gitu ya. Anda mendeliver signal di situ bahwa Anda welcome, terbuka, menyenangkan. Ya. Di kelas menjadi trainer andalan dulu ya, kami memutar musik India tuh ya, yang kental dengan suara kendang ya. Pak Andreas Areva itu waktu itu dengan Pak Andreas Areva ya. Selaku trainer dia joget tuh, saya berjoget, ada Mbak Nuning juga berjoget. Juga audien meskipun ada beberapa hanya menghentakkan kaki ya, cari musik yang ya udah ngebeat aja sudah suasana kelas akan seru. Nah itu manfaat pertama, pemakaian pertama. Kedua, ya kita yang nyanyi. Jadi bernyanyilah, jika Anda ingin bernyanyi, nyanyikan dengan merdu, cari lagu yang Anda kuasai gitu ya, dan sesuai dengan materi training. Jika Anda minus, jika ada apa ya minus one gitu, saya kan dulu bikin lagu ya Time to Change gitu ya, ada minus one ya. Nah, mirip karaoke lah, sekarang bisa buka YouTube kan, di hotel buka YouTube karaoke gitu kan. Sambil menunggu acara training, misalnya acaranya jam 8, Anda menunggu peserta bikin public training, Anda bisa nyanyi. Thank for the time that you give me, the memories are all in my mind. Nyanyi gitu ya. Kalau pesertanya sepuh-sepuh ya Anda buka lagu Angin Malam slow nggak apa-apa lah. Oh angin malam bawa daku ke padangnya, berhembus angin malam. Udah nyanyi gitu ya. Atau ya separuh nafas juga boleh. Atau sesuai tema lagi ada bencana ya lagu Ebit misalnya. Kita
kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Oke, bisa lagi virus corona. Bisa lagu Stevie Wonder ya. The New Year's Day to celebrate, no warm June, dan seterusnya. Oke, jadi Anda nyanyi ya, fun gitu ya, sambil nunggu waktu atau pas break ya, nggak apa-apa. Oke, nah yang ketiga, lagu bisa Anda eksplorasi. Lirik lagu itu punya makna kan. Jadi sebuah lagu diciptakan berdasarkan kisah dan inspirasi kehidupan. Kita bisa menemukan hal-hal baik atau buruk dalam sebuah lagu. Ini bisa menjadi bahasan yang menarik ya. Tanyakan hal berikut kepada audiens mengenai yang mengenakan jilbab ya. Jika suami Anda tukang mabuk pulang malam, tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup dunia dan akhirat, apakah Anda masih mencintainya? Apakah Anda tidak minta cerai? Punya laki-laki seperti itu? Kejar terus supaya dia jawab ya. Kalau belum Anda, itu misalnya. Gitu ya. Jika jawabannya, berilah aplaus, tepuk tangan. Gitu ya. Itu membuat dia senang bahwa dia telah mengambil keputusan untuk menceraikan atau minta cerai suaminya ya. Beri aplaus dan minta audiens lain untuk memberi aplaus juga kepada ibu yang tegas dan berani mengambil keputusan. Tepuk tangan buat Ibu Juwita. Inilah contoh perempuan yang tegas, tidak perlu berlarut-larut, sudah jelas suaminya pemabuk dan tidak bisa diharapkan. Kenapa harus berlama-lama dalam penderitaan? Tidak seperti lagu sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi, kini kau mabuk janda, baru kau bikin lagu kelamaan, gitu enggak? Nyanyikan lagu itu ya, mabuk janda itu ya, dengan merdu. Ini akan menghibur sekaligus membuat hahaha dan menginspirasi. Oh iya, kita harus bikin keputusan dengan cepat. Bang Toyib dan Bu Toyib itu siapa yang salah? Nah, kayak di video sebelumnya kan ada tuh ya, peserta menjawab Bang Toyib, mengapa? Dan seterusnya. Itu contoh aja. Oke, nah jadi teman-teman ada lagi ya, lagu itu bisa untuk conditioning teman-teman. Lagu itu bisa conditioning. Lagu adalah media yang sangat baik untuk mengkondisikan. Jika Anda menghendaki suasana santai, lagunya santai ya, kondusif. Kalau untuk umur ya yang lucu lagunya, Anda bisa menemukan lagu-lagu berirama jenaka ya. Dengan begini suasana training akan terkondisikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebelum training dimulai, Anda bisa memutar tuh lagu jenaka ya. Lagu biasanya Benyamin, Ida Reani, lagu India ya, yang lucu-lucu saja. Oke. Nah, jika Anda memberi semangat ya, lagu-lagu yang semangat, Bon Jovi, It's My Life, We Are the Champion, atau bisa juga lagu Time to Change, lagu Meli ya, karangan Hari Subagia ya, yang nyanyi Meli Manihutu. Manihutu. Oke, baik teman-teman, video kali ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi di video di bawahnya ya. Oke, thank you.